Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak mau terdengar terlalu menggurui atau sosok memberikan motivasi kepada kamu yang menonton. Karena pada akhirnya yang lebih memahami dirimu dan situasi yang kamu hadapi adalah kamu sendiri. Jadi anggap saja apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah cerita dari pengalaman yang saya lakukan sampai saya bisa berubah sangat-sangat drastis dari saya yang dulu. Jadi sebelum itu saya mau bercerita. Saya dulu adalah orang yang keras kepala, memiliki idealisme yang dianggap cukup tinggi. Dan satu hal, saya dulu adalah seorang introvert akut. Ya, saya dulu adalah seorang introvert. Saya bahkan bisa merasa jengah saat mendapatkan tamu di rumah saya, bahkan sampai malas untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Saya bahkan dulu bisa sampai pusing saat berada di keramaian. Ya, itu adalah sifat introvert yang saya alami. Tapi sekarang semua itu berubah. Saya sekarang bisa menjadi orang yang sangat ekstrovert, jauh lebih ekstrovert dari yang seharusnya. Saya bahkan bisa menghabiskan waktu saya full bersama orang-orang dan teman-teman. Saya sekarang merasa bahwa bertemu dengan orang baru adalah sebuah pelajaran berharga. Mengalami peristiwa-peristiwa bersama orang lain adalah sebuah nilai yang lebih dari sebuah kehidupan. Maka dari itu, saya ingin bercerita bagaimana saya bisa berubah menjadi seperti sekarang ini. Ada beberapa topik yang bisa saya sampaikan terkait perubahan ini. Yang pertama itu adalah mengenai pola pikir. Pola pikir yang saya maksudkan di sini adalah mungkin ini mengarah kepada teori dari Bruce Lee yang mengatakan kosongkanlah gelasmu agar kamu bisa mengisinya dengan apapun yang kamu mau. Dan itu saya lakukan dulu sebelum saya menjadi se-fleksibel sekarang ini. Yang saya lakukan dulu pertama kali adalah menerima keadaan saya yang introvert ini. Saya menerima kekurangan-kekurangan saya dan tidak mencoba memaksa diri untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki dalam diri saya. Anehnya, perbaikan yang perlu kita lakukan itu bukan memaksa kita untuk menjadi lebih baik pada apa yang kita lemah akannya. Namun sebaliknya, kita justru harus menerima kelemahan itu. Setelah itu, baru kita bisa mengetahui kemana kita bergerak selanjutnya. Itulah yang saya lakukan. Saya menerima keadaan introvert saya. Dengan begitu, saya bisa tahu apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Satu kelebihan yang sangat bagus dari menerima keadaan diri adalah kita bisa lepas dari semua perasaan yang membebani kita karena keadaan yang kita alami dan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Jadi yang dimaksudkan dengan mengosongkan diri adalah dengan berdamai dengan keadaan kita saat ini. Kita terlalu berkaca pada orang lain. Kita sudah terlalu terjebak dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Hal itulah yang membuat kita terbebani sehingga beban kita inilah yang menghambat perkembangan kita dan membuat kita menjadi orang yang semakin terpuruk. Jadi mulailah berdamai dengan keadaan kamu. Terima semuanya, kenali dirimu, baru kita bergerak ke depannya. Itu cara yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan adalah dengan mengubah pola pikir saya dari percaya pada introvert extrovert, dari mengkotak-kotakan diri bahwa saya berkepribadian introvert menjadi orang yang berkepribadian growth mindset. Growth mindset itu sendiri adalah tidak mengkotak-kotakan diri kamu terhadap situasi atau jenis-jenis personality yang kamu miliki. Misalnya dulu saya merasa bahwa saya adalah seorang introvert, jadi saya menutup kemungkinan untuk berkembang dalam dunia ekstrovert atau dalam bidang-bidang yang mengharuskan saya bergerak di dunia sosial yang lebih luas. Ternyata faktanya adalah yang membuat saya menjadi introvert adalah pikiran saya yang merasa bahwa saya itu adalah seorang introvert. Setelah saya menerima
kesalahan saya itu dan mengosongkan diri saya, baru saya mengisi diri dengan growth mindset saya. Saya membuka diri dengan semua peluang yang bisa terjadi saat saya melakukan interaksi sosial yang lebih luas dengan orang lain. Alhasil, saya bisa jadi lebih berkembang dan lebih ekstrovert. Bahkan saya bisa mengatakan, sekarang saya bisa jauh lebih ekstrovert daripada orang-orang yang ada di lingkungan saya. Saya bisa memulai untuk berjabat tangan dengan orang baru. Saya bisa memulai diskusi jika saya bertemu dengan orang baru. Saya bisa menanyakan banyak hal saat saya bertemu dengan orang asing juga. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Karena apa yang membuat kita berkembang, saya tahu adalah informasi. Informasilah yang selalu kita butuhkan setiap hari. Jadi kalau sedikit informasi yang masuk dari luar kepada kita, semakin sedikit juga perkembangan yang bisa kita perbuat dan lakukan. Jadi cobalah untuk menerapkan growth mindset. Yang pertama, jangan kotak-kotakan diri kamu dengan mengatakan saya adalah ini, saya adalah itu, saya adalah ini, bla 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 bla. Kamu sebenarnya bisa mencoba untuk belajar banyak hal yang sebenarnya kamu sampaikan sebelumnya adalah orang yang bukan diri kamu. Misalnya kamu adalah seorang ekstrovert, tentu menurut kamu pribadi. Dan lihatlah saat kamu mencoba untuk belajar tentang hal baru dan menerima bahwa kamu itu terlalu mengkotak-kotakan dirimu. Kamu pasti akan bebas memasuki dua jenis dunia yang kamu lalui tadi. Kamu bisa bebas menjadi ekstrovert, kamu juga bisa bebas menjadi introvert. Dengan kata lain, kontrol diri dalam benakmu itu menjadi lebih kuat dan kamu menjadi orang yang lebih berkarakter. Growth mindset ini juga menjadi sebuah dasar dari jalan yang ketiga yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu adalah keluar dari zona nyaman. Ya, manusia itu memiliki zona nyamannya masing-masing. Dan zona nyaman itu dibentuk dari kebiasaan kita setiap hari, pemikiran, dan pengalaman hidup, juga keinginan kita di masa depan. Jadi, kita perlu untuk keluar dari zona nyaman agar kita bisa menjadi orang yang lebih berkembang dan tidak monoton dalam kehidupan. Ya, satu-satunya cara paling cepat untuk menjadi orang yang lebih baik adalah dengan keluar dari zona nyaman kamu. Tapi keluar dari zona nyaman itu seperti apa? Banyak orang yang berkata bahwa keluar dari zona nyaman adalah melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Tapi bagi saya, keluar dari zona nyaman itu adalah melakukan dan memikirkan sesuatu yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya dan kamu merealisasikannya. Dengan kata lain, kamu itu benar-benar melakukan hal yang kebalikan dari hal yang biasa kamu lakukan. Satu contoh misalnya kamu adalah orang yang introvert. Yang kedua itu kamu mengatakan bahwa kamu itu sangat-sangat tidak suka untuk berada di lingkungan yang terlalu ramai. Maka cara untuk keluar dari zona nyaman kamu dalam situasi ini adalah dengan mencoba melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai tersebut. Misalnya kamu tidak suka dan tidak bisa menjadi seorang guru, belajarlah menjadi seorang guru. Jika kamu tidak suka dengan pasar, mulailah untuk berjualan di pasar. Jika kamu tidak suka dengan lingkungan kerja yang terlalu normal atau perkantoran, mulailah untuk bekerja di dunia perkantoran. Hal ini sangat efektif untuk membuat perubahan dalam kehidupan kita. Karena dengan masuknya kita ke dunia kerja yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, akan membuat kita membentuk kebiasaan baru dan kepribadian baru. Karena kita terbiasa melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa kita yang dahulu, kita akan menjadi orang yang lebih luas, kita juga akan bisa menjadi orang yang lebih bisa menerima keadaan dan fleksibel. Saya jamin kamu bisa akan berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi setelah kamu melakukan hal tersebut. Tapi ada sebuah tantangan dari melakukan sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang dari apa yang biasa kamu lakukan.
yaitu hati kamu dan pikiran kamu pasti akan sangat tidak nyaman. Karena kamu akan dipaksa untuk keluar dari apa yang kamu biasa lakukan. Dan memori kamu belum cukup matang untuk menerima perbedaan tersebut. Otomatis kamu akan merasa gelisah, merasa cemas, dan merasa takut akan perubahan. Perasaan tersebut memang normal untuk muncul dalam benak kamu. Karena memang pengalaman itu gak pernah ada dalam pikiran dan alam bawah sadar kamu. Alhasil otak menjalankan operasi defensif untuk membuat kamu tidak melakukan hal-hal yang sembarangan, sembrono, dan membuat dia dalam bahaya karena tidak ada memori tentang hal tersebut. Maka dari itu, ubahlah kebiasaan kamu, keluarlah dari zona nyaman kamu, ubahlah pikiran kamu, dan terapkanlah growth mindset dalam kehidupan kamu. Yang jelas, kosongkan gelas kamu dan terima keadaan kamu, berdamailah dengan masa sekarang dan masa lalu kamu. Sekian, wassalam.